Baik, kita mulai. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tsumma alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, inayah dan maun kita bisa kembali hadir dalam forum kajian kita ini yang dilakukan secara online, yang kita berharap mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengkaji, mentadaburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahkan salam dan salawat kepada teladan kita semua, kecintaan kita semua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, seperti biasa saya baca dulu ayatnya. Pada kesempatan ini mungkin saya baca dari ayat yang ke-42 sampai ayat ke-46. Saya baca itu dulu. Dan seperti biasa juga, kalau kita baca ayat di tengah, kita tidak melafazkan basmalah, cukup ta'awud ya, a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Terjemahannya kurang lebih, walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, kami tidak pernah memberikan beban, memberikan tanggung jawab terhadap mereka, kata Allah, melainkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Mereka adalah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalam surga. Dan kami telah mengangkat, telah mencabut dari dada-dada mereka rasa kebencian, rasa dendam, dan mengalir di bawah mereka, tempat tinggal mereka di surga itu, sungai-sungai. Waqalu, ucapan mereka yang ada pada saat itu adalah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Puja-puji bagi Allah yang telah membimbing kami, menuntun kami sehingga kami sampai kepada kehidupan di surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami dapat dibimbing, dapat dituntun untuk sampai ke surga ini laula nahdanallah, melainkan karena tuntunan, bimbingan dari Allah langsung yang menuntun mereka untuk masuk ke dalam surga itu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sesungguhnya telah datang para rasul utusan kami dengan membawa kebenaran. Oleh sebab itu, saat dalam kehidupan di surga, Allah katakan kepada penduduk surga, wanudu antil kumul jannah. Disampaikan kepada mereka melalui lidah atau ucapan para malaikat-malaikat utusan Allah di sana tentunya. Kata mereka, inilah kehidupan jannah atau surga yang Allah telah wariskan semuanya untuk kalian karena sebab apa yang telah kalian perbuat dalam kehidupan di dunia. Wa nada ashabul jannah ashaban nar, penduduk surga yang telah menetap atau telah berada di dalam surga itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berdialog, untuk bertanya langsung dengan mereka-mereka yang kebetulan masuk ke dalam neraka. Mereka bertanya begini, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, bahwa kami yang berada di surga ini mendapati apa yang Allah janjikan waktu kami hidup di dunia dahulu. Kami dapati janji itu adalah janji yang benar. Maka kalian, wahai penghuni neraka, apakah juga yang Allah janjikan kepada kalian bahwa kalau kalian kufur, kalian berbuat zalim, kalian mengingkari para rasul, maka kalian juga akan mendapati janji Allah itu adalah benar? Qalu, jawaban penghuni neraka itu adalah na'am. Ya, artinya kami dapati janji Allah adalah benar. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka penyeru, yaitu para malaikat yang ada di sana, menyampaikan dengan jelas dan tegas laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, sehingga mereka yang sudah menjadi penghuni neraka tetap di dalam tempatnya di neraka karena sebab perbuatannya juga. Ciri-ciri orang yang zalim yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka ini diuraikan dalam ayat ke-45, alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu mereka-mereka yang suka menghalang-halangi manusia untuk bisa sampai menuju jalan Allah ini dengan benar. Wa yabghunaha iwaja, dan orang ini senantiasa menginginkan jalan Allah itu bengkok. Artinya umat manusia ini gak bisa sampai kepada kebenaran itu. Itu yang mereka inginkan. Dan mereka inginkan kehidupan ini, kehidupan yang tetap berjalan kacau, berjalan tidak sesuai petunjuk, berjalan tidak sesuai aturan Allah. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang gak percaya tentang hari akhir ini, hari kiamat ini. Wa bainahuma hijab, di antara kedua penghuni surga dan neraka ini ada hijab, ada pembatas yang menjadi tutup, di mana penghuni neraka tidak bisa ke surga, penghuni surga pun tidak bisa ke neraka, kecuali dengan izin Allah tadi disempatkan untuk sedikit bertanya. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Nah, di antara surga dan neraka itu ada sebuah tempat yang tinggi. Al-A'raf itu tempat yang tinggi di tengah antara surga dan neraka. Nah, di sana ada rijalun, yaitu para malaikat yang mereka para penghuni yang di tengah ini
yang di Ashabul Araf ini kenali mereka dengan ciri-cirinya. Termasuk mereka kenali Ashabul Jannah, Ashabul Nar. Ya. Jadi orang-orang yang di Ashabul Araf ini yang di tengah tahu ada penghuni surga, tahu ada penghuni neraka. Wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum. Lalu kemudian mereka yang di Ashabul Araf ini menyampaikan salam kepada penghuni surga. Salam alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Hanya sayang para penghuni Ashabul Araf ini hanya bisa menyapa penghuni surga. Mereka ingin masuk ke dalamnya, ke dalam surga. Mereka sangat ingin, tapi mereka belum bisa memasuki surga saat itu. Insya Allah sampai 46 ini kita bahas, dan nanti mungkin kalau bisa semuanya dengan baik bisa kita tuntaskan. Kita perhatikan ayat yang ke-42. Kalau di ayat sebelumnya penggambaran tentang bagaimana sifat-sifat orang-orang yang kafir dengan keberadaannya dalam siksa Allah di api neraka, dan keberadaannya yang sangat mustahil Allah katakan untuk bisa masuk ke dalam surga, sampai-sampai di ujung kalimat di ayat ke-40 itu disebutkan wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal bisamil khiyat. Bahwa orang-orang kafir itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini satu istihalah dalam bahasa Arab, atau hal yang mustahil. Ya. Di penutup ayat ke-40 penggambaran tentang orang kafir itu ada kalimat yang menarik yang tolong ini diingat, yaitu kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah balasan kami, kata Allah, kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang dosanya banyak, yang tidak hanya terkait urusan dia dengan Allah semata, tapi mujrimin ini adalah orang-orang yang berdosa yang juga banyak kesalahan dan dosanya ini terkait dengan hak-hak orang lain. Ya, makanya bahasanya mujrimin, bukan muznibin. Kalau muznibin adalah orang-orang yang sekedar berdosa, bisa jadi kesalahannya lebih banyak kesalahan yang merupakan dosa antara dirinya dengan Allah saja. Tapi mujrimin ini lebih banyak kesalahan itu antara diri orang itu dengan lingkungannya, dengan saudaranya, dengan manusia lain. Lalu digambarkan di ayat 41 sifat dari siksa Allah kepada mereka, bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, ya, yang menjadi mihad. Mihad itu hamparan tempat tidurnya, tempat dia bersandarnya, kasurnya, katakanlah begitu. Wa min fawqihim ghawash. Di atas mereka itu ada tutup, ghasyiyah. Ghawash jamak dari ghasyiyah. Kemarin kita sudah bahas, ghawash itu asalnya ghawashi, dari ghasyiyah, yang menutupi. Karena ya yang mahdhuf dibuang menjadi ghawashid dibacanya, atau ghawash. Itu selimut. Jadi bawahnya sudah jahanam, atasnya yang menutupi badannya, menutupi kepalanya, itu selimut dari api neraka juga. Wa kadzalika najzi dzalimin. Dan demikianlah yang semacam ini adalah balasan dari kami, kata Allah, untuk orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat ke-40 mujrimin, ayat yang ke-41 zalimin. Nah, kita akan melihat mujrimin, ya, itu secara potensial muncul dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka memainkan peran dalam kehidupannya, tidak suka memenuhi hak-hak yang semestinya, orang-orang yang suka bertindak semaunya, tidak ingin mematuhi aturan Allah atau tidak peduli bahkan kepada aturan Allah. Ini orang-orang yang zalim. Di ayat nanti setelah Allah cerita ini tentang orang beriman, ya, di ayat yang ke-42 kita bahas sekarang ini, kita akan ketemu
siapa yang berpotensi untuk menjadi orang yang zalim. Sebelumnya kita masuki dulu penjelasan ayat ke-42. Nah, ayat 42 ini penggambaran yang sebaliknya. Kalau kemarin penggambaran orang yang jahat, orang yang zalim, yang mendapatkan siksa, yang mereka di dalam siksa api neraka terjadi saling menyalahkan antara yang diikuti dan yang mengikuti, saling mengutuk, saling melampiaskan dendam kesumatnya, saling melampiaskan rasa bencinya karena mereka sampai ke neraka. Diperkirakan oleh mereka, diyakini mereka karena sebab orang-orang yang diikutinya, karena sebab para pemimpinnya, orang-orang yang menjadi panutan selama ini dalam kehidupannya. Nah, orang yang diikuti pun, para pemimpin itu, orang-orang yang selama ini diikuti itu juga tidak mau disalahkan begitu saja. Mereka mengatakan mereka tidak memaksa agar orang-orang itu dengan mudahnya mengikuti mereka. Disitulah terjadi para penghuni neraka saling menyalahkan, saling menunjukkan rasa kebenciannya, saling menunjukkan dendamnya. Ya, kalau bisa mungkin hidup kembali di dunia, mereka akan membalas orang-orang zalim itu atau para penguasa, para pemimpin yang diikuti yang berbuat zalim itu, sehingga mereka selamat. Mungkin harapannya begitu. Nah, di ayat 42 ini penggambaran keadaan sebaliknya, yaitu tentang orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Diawali dengan penjelasan Allah yang menarik di ayat ini. Perhatikan baik-baik. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Bahwa kehidupan orang beriman sebetulnya tidak seberat yang dibayangkan oleh banyak manusia, oleh banyak umat sekarang ini. Bahwa kalau orang beriman pasti payah, pasti susah, pasti berat. Ya, mereka mesti berkorban, mereka mesti mati syahid dulu baru masuk surga. Tidak. Allah katakan di dalam ayat ini, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Bahwa kami tidak memberikan beban kepada manusia, kepada orang-orang yang nantinya akhirnya menjadi orang beriman dan beramal soleh, yang nantinya di akhirat akan masuk ke dalam surga. Gak ada beban buat mereka yang tidak sesuai dengan kesanggupan mereka sebagai anak manusia. Sebagaimana di awal surat Al-A'raf kita pelajari bahwa Islam itu sendiri diturunkan. Al-Quran ini Allah wahyukan kepada para nabi utusannya, termasuk Al-Quran, maksudnya wahyu semua diturunkan kepada para nabi, termasuk Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW ini. Tidaklah bertujuan untuk membuat kehidupan umat manusia menjadi berat, menjadi susah, menjadi sulit. Dan kalau ada orang merasakan dalam beragama satu hal yang berat, satu hal yang menyesakkan dada dan dirinya, maka dia perlu melakukan evaluasi lagi. Pasti ada yang salah dalam konteks keyakinan kehidupan beragamanya ini. Mungkin dia secara fisik orang lain melihat dirinya susah, dirinya menderita, bahkan dirinya merasakan ujian-ujian berat. Tapi buat orang yang ada iman di dalam hatinya, itu berjalan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Betapa banyak orang-orang di zaman dulu, para rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW dan para salafus saleh, ya, para tabi'in, para a'imah al-mujtahidin seperti imam-imam madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah. Mereka semuanya merasakan sesuatu yang secara fisik, secara lahiriah nampak siksaan, nampak ujian berat. Mereka hidup menderita. Bahkan di antara mereka rata-rata semuanya mengalami hidup di penjara. Menjadi musuh para penguasa-penguasa pada zamannya, pada waktu itu. Nah, ini pun kalau dilihat dengan kacamata iman, bukan berarti mereka juga menderita dalam arti yang sebenarnya. Hanya secara fisik, secara lahiriah dilihat menderita dan susah.
tapi hati mereka, batin mereka sangat lapang, sangat ada ketenangan. Karena mereka memiliki harapan. Itulah yang dipesankan di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 104. Ya. Allah katakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian merasa sedih, jangan terlalu khawatir yang berlebihan ketika kalian menghadapi orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang jahat itu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau kalian menderita, kalian sakit, kalian susah, kalian terzalimi, fa innahum ya'lamun. Mereka juga susah, mereka juga menderita. Mereka juga mengalami hal-hal yang memberatkan dalam kehidupan mereka, harus begadang juga, harus bangun tengah malam juga. Hanya bedanya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian orang beriman punya harapan yang tidak dimiliki harapan itu oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang yang kafir. Apa itu? Kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kehidupan nanti di surganya. Nah, inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ke-42 surat Al-A'raf ini. Yaitu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang perbuatan mereka dalam mengimani Allah dan perbuatan mereka dalam melakukan amal soleh ini, ya, adalah perbuatan yang sudah Allah ukur sesuai dengan kemampuannya. Memahami ayat ini jangan terbalik. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Di dalam ayat surah Al-Baqarah yang terakhir, ayat yang dua ayat yang terakhir, ya. Di situ kalimatnya berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering dibaca terbalik bahwa setelah mereka menderita, setelah mereka mengalami kesulitan hidup, mereka mengatakan Allah pokoknya nggak akan memberikan beban kepada saya kecuali sesuai kemampuan saya. Padahal bukan itu maksudnya. Ayat ini berbicara secara umum di awal, ya, di awal tentang permulaan apa yang akan dialami oleh manusia itu sendiri. Bahwa syariat yang Allah turunkan ini, kitab Al-Quran yang Allah turunkan ini, yang di dalamnya berisi perintah-perintah, berisi larangan-larangan, ini yang dimaksud semua itu sudah Allah perhatikan akan mampu dilaksanakan oleh umat manusia ini. Itu maksudnya. Di Al-Quran ini, walaupun di dalamnya ada perintah jihad, ada perintah perang, ada perintah melawan kezaliman, perintah amar ma'ruf nahi munkar, yang belakangan mungkin dirasa oleh sebagian umat Islam ini berat konsekuensinya, apalagi kalau berhadapan dengan kekuatan yang besar, kekuatan penguasa yang punya segala macam kelebihan, kelebihan harta, kelebihan pengikut, kelebihan alat, ya, kelebihan kemampuan segala-galanya. Kita akan merasa kita berhadapan dengan kekuasaan yang besar. Nah, ketika itu Allah menjelaskan ini, bahwa apa yang Allah turunkan itu sudah diukur oleh Allah yang maha tahu tentang kita, lahir batin, luar dalam. Allah kan tahu tentang manusia. Maka yang diturunkan oleh Allah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sebanyak 114 surat itu adalah petunjuk-petunjuk Allah yang Allah sudah yakini mampu untuk dilaksanakan oleh kita umat Islam. Itu maksudnya ayat itu. Jadi bukan kita artikan kalau kita sholat nggak bisa berdiri, ya kita bisa duduk. Kita nggak bisa sholat duduk, kita boleh tidur. Bukan ayat ini, gitu. Ada penjelasannya yang lain. Gitu. Ayat ini bukan untuk penjelasan hal-hal semacam itu. Ayat ini untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang siapa manusia itu yang Allah tahu kehidupan mereka lahir batin, bahwa Allah turunkan syariat ini adalah sesuatu yang cocok untuk kemampuan mereka. Nah, adapun kalau kemampuan tadi soal kita boleh nggak bisa berdiri sholat, boleh duduk, boleh tidur, boleh dan semacam-macamnya,
Itu ayat yang lain yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah semampu kalian. Yang penting kalian berusaha mendengarkan dan mematuhi syariat itu dengan baik. Jiwanya adalah jiwa patuh. Jiwanya adalah ingin taat. Tapi karena nggak bisa berdiri, ya duduk. Ya kemudian atau kita berbaring. Itu katakanlah seperti itu. Nah itu disuruh semampu kita. Nah di sini para ulama menyepakati maksudnya adalah ya al-amal lima yabhathu an wajhillahi aw ibtigha'i mardatillahi ya yakunu ala qadri istita'ah min ibadihi, bahwa apa yang menjadi beban seseorang untuk ia kerjakan dalam perbuatan-perbuatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba itu adalah sebatas kemampuannya yang Allah izinkan untuk dia melakukan kewajibannya itu. Jadi istilahnya disitulah arti apa namanya kemampuan itu di situ sebetulnya. Jadi ayatnya yang lain atau semuanya menurut hadis Nabi itu dikatakan ala qadril istita'ah. Perbuatan kita adalah berdasarkan kadar kemampuan. Meskipun secara spesifik dari rukun Islam itu hanya satu ibadah yang secara letterleh, secara apa namanya tersurat disebutkan kewajibannya bagi yang mampu, yaitu ibadah haji. Ya. Tapi sebetulnya dari syahadat, sholat, puasa, zakat, semua adalah juga ibadah yang dijalankan oleh kita sesuai dengan kemampuan kita dalam pelaksanaannya. Itu maksudnya. Semua kemampuan. Orang nggak bisa puasa 30 hari karena dia sakit, ya bagi dia boleh 28 hari. Boleh 25 hari karena dia sakit, karena dia musafir. Tapi dia wajib menggantinya pada kesempatan yang lain. Kalau dia sakitnya terus-menerus atau usianya sudah lanjut, nggak bisa puasa menggantikan nanti di kesempatan lain, dia tidak usah bayar puasa, dia bayar fidyah saja. Misalnya. Itu ada jalan keluarnya. Nah, itu pengertian fikih sebetulnya konteks yang selama ini disalahpahami tentang ayat ini. Jadi sekali lagi ayat ini bukan konteksnya fikih sebetulnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha, konteksnya adalah apa yang Allah turunkan dari langit yaitu Al-Quran ini adalah kitab yang isinya pedoman hidup yang pasti bisa dilaksanakan oleh umat manusia. Itu maksudnya. Makanya Allah katakan ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Sekarang ini karena mereka melaksanakan kewajiban mereka sesuai petunjuk Allah itu, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi istilahnya sekali lagi la nukallifu nafsan illa wus'aha bimakna taqatuha minal amal i'tirad bainahu wa baina khabarihi wa huwa ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ayat ini seolah-olah menjelaskan begini. Orang yang beriman dan beramal soleh ini mubtada'nya. Allah ingin menjelaskan nih orang beriman dan beramal soleh. Balasannya adalah khabarnya, kalau dalam bahasa ilmu nahwu itu disebut khabarnya adalah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka akan masuk surga kekal di dalamnya. Di antara mubtada dan khabar ini kalimat waladina amanu wa amilus solihat dan ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun itu ini yang namanya i'tirad baina al-mubtada wal khabar fihi ma'nahu at-taqah minal amal. Jadi penjelasan antara sifat khabar mubtada dan khabar di dalam ayat ini itu untuk menunjukkan bahwa kemampuan manusia dalam melaksanakan petunjuk Allah sudah sangat Allah perhitungkan. Bahwa mereka pasti bisa masuk surga kok dengan melaksanakan ajaran Islam ini. Pasti bisa masuk surga. Walaupun katakanlah yang dikerjakannya hanya sederhana,
Kan kita dengar sahabat-sahabat ada yang hanya mengerjakan ibadah itu yang wajib saja. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya hanya sholat aja 5 waktu, nggak tambah sholat yang lain? Beberapa riwayat ada menjelaskan itu. Bagaimana kalau saya hanya puasa Ramadan saja, nggak puasa sunnah, nggak puasa yang nawafil? Bagaimana kalau saya berzakat, berinfak, hanya infak yang wajib saja, yaitu bayar zakat yang 2,5% setiap tahun. Saya nggak infak-infak yang lain. Saya nggak infak apa namanya, nggak berwakaf, nggak macam-macam. Dan saya hanya ibadah haji sekali saja, nggak lagi umroh berulang-ulang. Kemudian dia bertanya, apakah saya akan masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, masuk surga." Gitu. Orang seperti ini masuk surga. Dan memang Allah katakan di dalam ayat yang lain, jadi surat Al-Bayyinah, ketika menyebutkan tentang orang kafir dan orang beriman, perhatikan baik-baik. Ketika menyebut orang beriman, Allah katakan, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika ulaika hum khairul bariyah. Bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Allah sebutkan dulu predikatnya. Sebutan Allah, penghargaan Allah kepada orang beriman bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk. Beda dengan penyebutan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik kafirnya karena sebab kemusyrikan maupun kafirnya karena sebab dia keturunan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa, yaitu kelompok Yahudi, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa, yaitu kelompok Nasrani, dari manapun asal mereka, pokoknya orang kafir itu Allah katakan mereka adalah makhluk yang paling jelek. Bukan manusia yang paling jelek, makhluk yang paling jelek. Ulaika hum syarrul bariyah. Predikatnya dulu. Bukan, maksud saya terbalik. Allah katakan bukan predikatnya dulu, tapi Allah katakan rincian yang akan mereka terima dulu. Apa itu? Ya. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrika fi nari jahannam. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika apa namanya? Fiha khalidina fiha. Baru ulaika hum syarrul bariyah. Predikatnya belakangan. Jadi sebagaimana kehidupan di dunia, orang-orang kafir selalu begitu, melihatnya bukan rahmat Allahnya yang dilihat, bukan janji Allah yang dilihat, tapi yang dia lihat adalah untung apa enggak beragama ini. Gitu. Dapat apa kalau beragama ini? Dapat apa kalau kita menjalankan syariat Islam ini? Itu yang dilihat. Makanya Allah kasih orang kafir itu, kalian dapatnya neraka dulu. Itu sebutannya janji hadiahnya dulu, yaitu hadiahnya neraka atau balasannya, baru predikatnya. Nah, begitu orang yang beriman, Allah menyebutnya predikatnya dulu, bahwa manusia beriman adalah manusia terbaik, makhluk terbaik bahkan disebut. Ulaika hum khairul bariyah. Baru Allah sebutkan balasannya, hadiahnya. Hadiahnya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Balasan bagi orang-orang yang beriman itu adalah surga Aden. Nah, ini surga Aden ini, ya, para ahli para alim ulama memahaminya, surga Aden adalah surga yang disediakan Allah kepada semua orang beriman yang pemula. Karena di akhirat nanti di hadapan Allah itu ada kelompok as-sabiqun as-sabiqun atau as-sabiqun al-awwalun. Ada kelompok dari kalangan umat Islam yang kalau beriman itu pengennya terdepan, pengennya dahulu, pengennya dapat nilai yang tertinggi. Kalau kayak anak kuliah, anak sekolah, targetnya adalah dapat IP di atas 3,7 ke atas, 3,7, 3,8 ujian. Nah, sementara ya ada orang-orang yang di dalam ayat Al-Quran disebutkan itu mu'tasid, wa minhum sabiqun bil khairat
wa minhum muqtasid. Di antara umat ini ada yang tengah-tengah aja. Tengah-tengah dalam pengertian orang banyak berbuat baik, membela agama ini, dia ikut. Dia ikut berbuat baik juga. Ya. Nah, orang ini hanya belakangan aja. Biasanya jadi makmum aja jadinya. Gak pernah jadi panglima, gak pernah jadi pemimpin, gak pernah jadi pelopor. Itu muktasid. Sementara ada orang beriman di hadapan Allah itu yang wa minhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada orang yang uh, ya dia pas-pasan saja sebagai seorang muslim. Tapi Allah tetap berikan kepada mereka surga. Nah, surga Aden ini adalah surga untuk minimalis. Nah, istilahnya minimalis umat Islam ini. Allah sediakan. Kalau yang paling tinggi, ma'arrafiqil a'la bersama dengan para rasul, para nabi, itu adalah surga Firdaus namanya. Memang ada riwayat mengatakan ada 7 tingkatan. Ya macam-macam lah tempatnya. Tapi ya kita cukup tahu itu aja dulu. Yang paling atasnya adalah surga Firdaus, yang paling bawahnya adalah surga Aden. Itu untuk manusia beriman yang pas-pasan dapat itu juga. Itu gitu. Itu dapat surga. Nah, di ayat ini kita kembali ke surat Al-A'raf. Allah katakan ya, untuk bisa masuk surga ya, syaratnya beriman, perbuatannya adalah perbuatan yang sudah Allah takar sesuai dengan kemampuan mereka. Itu maksudnya. Nah, kemudian di ayat 43 ini Allah mensifati mereka. Ini keadaan mereka di akhirat nanti dalam kehidupan sesudah masuk surga. Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut, kami angkat dari dada mereka. Kalau min sudur itu dalam pengertiannya mufasir itu lebih dalam, yang di bagian luar dan yang di bagian dalam yaitu kulub atau hati ikut tercabut semuanya. Kalau disebut hanya di bagian dalam atau kulub itu hanya dalam saja. Ini luar dalam. Kayak godaan setan itu min sudur, ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda manusia dari dada manusia. Itu gak sampai mereka ke hati. Karena hatinya ada iman. Tapi di luar hati ada yang namanya sudur. Nah, sudur ini yang bikin goyah seseorang dalam beriman sebetulnya. Kalau hatinya insya Allah mungkin sudah mantap, apalagi suka berdoa terus. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Atau dia suka berdoa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, dalam konteks di ayat 43 ini Allah cabut itu luar dalam, jadi bahasanya gitu. Di hati, di dada orang beriman, waktu mereka ada di surga, gak ada dendam, gak ada sakit hati, gak ada kebencian. Bandingkan dengan orang-orang kafir, orang-orang zalim tadi yang Allah masukkan ke dalam siksa api neraka. Mereka saling dendam, saling benci, bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Nah, itu yang terjadi. Jadi istilahnya di dalam ayat ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ayu haqadin. Hakat gak ada. Jadi dendam kesumat yang timbul dari rasa benci kepada orang, kepada sesama, itu di surga gak ada. Kana bainahum fid dunya. Yang pernah terjadi kedengkian itu di antara mereka waktu di dunia. Kan di dunia suka yang namanya manusia ada hakatnya sedikit. Hakat itu ya kedengkian atau kebencian sedikit atau al-hukud. Hakdun maksud saya, atau al-hukudun, ha qaf dal itu hurufnya. Nah, itu di dunia suka ada, sesama orang beriman juga suka ada hakad itu. Kenapa dia kalau dia kok sukses terus, kalau dia kok anaknya alhamdulillah jadi semua, kalau dia kok hidupnya makmur, sejahtera, walaupun dia padahal juga berjuang kayak dia sama, berjihadnya juga sama, berat juga yang dia kerjakan. Nah, itu kadang-kadang suka timbul hakat manusia. Nah, itu yang seperti itu di akhirat habis semua, nggak ada itu hakat. Ya meskipun ada yang sampai menjadi dosa ketika hakat itu diikuti dengan perbuatan yang membuat kita ingin bersaing tidak sehat, ya. Tapi kalau hakat itu hanya untuk menguatkan kesabaran seseorang, itu malah jadi pahala.
dia mungkin gak suka sama saudaranya, tapi membuat dia jadi akhirnya bersungguh-sungguh untuk berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, itu hakikat hanya jadi motivasi. Bahkan dia tidak melakukan apapun sebagai wujud refleksi kebenciannya kepada saudaranya. Ya. Meskipun ini kalau di dunia potensial tetap terjadi. Tapi kalau di akhirat ini sudah Allah hapuskan semuanya. Nah, dari situlah ya, indal istiqrar fi manazilihim, sesudah mereka sudah mantap berada dalam surga, akhirnya yang keluar dari mulut mereka adalah kalimat alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya. Dia atau mereka mengucapkan puja-puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat mereka ada dalam kehidupan di surga ini. Ya. Jadi di dalam ayat ini digambarkan tentang kalau ayat sebelumnya itu fariqun ahli dhalal. Nah, sekarang fariqun ahlul huda. Kelompok yang dalam kesesatan, kezaliman, kekufuran, kefujuran atau kejahatan. Nah, ini kelompok al-huda, kelompok yang dapat petunjuk. Ya, yang Allah gambarkan di ayat ini. Wadzalika ba'da an istaqarra ahlul jannah fil jannah, sesudah orang surga mantap berdiri atau di dalam surga, sesudah penghisaban, sudah timbangan akhirnya dalam surga. Saat itu ya wa ahlun nar finnar, ahli neraka udah dalam mantap di neraka. Wa innahu lamasyhadun min masyahidi yaumal qiyamah, itulah pemandangan yang terjadi di hari kiamat. Ya, yatahaddath anhul Quran bi uslubihil mu'jiz. Al-Quran selanjutnya menerangkan dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Wa bayanuhul munir, penjelasannya yang sangat mencerahkan. Ya, diterangkan di situ. Ya, yaumul ba' wal jaza alal haqiqah, hari kebangkitan dan sekaligus pembalasan secara hakiki yang terjadi benar-benar yang mereka alami. Duna tamthil wala takhyil, tanpa bisa terbayangkan kalau kita di dunia saat ini apa yang terjadi di sana, sampai nggak bisa terlintas yang hakiki. Kalau kita membayangkan surga kayak apa enaknya, neraka kayak apa tidak enaknya menderitanya, mungkin masih bisa. Tapi yang hakikatnya tidak bisa kita bayangkan sesungguhnya. Nah, nah di situ saat itu eh, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ke dalamnya itu mensyukuri semua ini adalah atas karunia Allah. Inilah kalimat alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Ya. Mereka kembalikan kepada Allah yang membuat kami masuk ke dalam surga ini karena Allah. Allah yang menuntun kami, yang kami memang baca setiap hari 17 kali minimal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita menyatakan diri kami hanya hamba, menyembah, berbuat baik semua dalam kehidupan dunia ini semata-mata hanya untuk Allah. Kita berinfak, kita berzakat, kita menolong orang lain, kita meringankan beban kesulitan orang lain, kita senyum, kita jauh dari kebencian, jauh dari dendam, jauh dari iri hati dengki dalam kehidupan ini, tidak takabur, tidak sombong, tidak riya dalam beribadah, semua itu kita katakan semuanya kita kerjakan semata-mata karena Allah. Ya. Nah, baru wa iyyaka nasta'in, dan kepada Kau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kalau sudah Allah yang jadi titik pengabdian dia dalam hidup, maka pada saat yang bersamaan Allah juga menjadi titik saat dia dalam kesulitan. Dia tidak akan lari ke dukun, lari ke paranormal, lari kemana-mana. Dia larinya kepada Allah. Itulah wa iyyaka nasta'in. Nah, orang yang sudah seperti ini mantapnya, barulah dia selalu minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini riwayat ihdinas siratal mustaqim itu sebetulnya melalui dua tahapan tadi. Penghambaan dan rasa rendah diri di hadapan Allah sehingga hanya mau minta tolong kepada Allah. Nah, dari situ
Makanya para ulama itu mengatakan ayat surat Al-Fatihah terbagi dua, satu untuk hamba-hamba Allah, satu untuk Allah. Nah, yang untuk Allah itu dari kita baca alhamdulillahirabbil alamin sampai pada kalimat iyyaka na'budu, itu untuk Allah. Begitu wa iyyaka nasta'in, ini untuk kita manusia. Kita yang akan dapat dari Allah, dapat pertolongan, dan yang berikutnya adalah dapat hidayah. Dan petunjuk itu bukan sekedar ditunjukin jalannya, bukan. Itu tunjuk, bukan. Ihdina itu, kenapa kalimatnya ihdina siratal mustaqim? Bukan ihdina ila siratil mustaqim. Dalam bahasa Arab bisa kalimat itu. Tunjuki kami jalan menuju ke jalan yang lurus itu. Itu sekedar ditunjukin, itu lewat sana. Kayak kita kalau bertanya kepada seseorang tentang arah suatu jalan. Tapi dina langsung asirat, tunjuki kami jalan yang lurus, itu maksudnya adalah tuntun kami, temani kami, dampingi kami. Jadi kita dituntun oleh Allah untuk sampai ke jalan lurus, didampingi terus, bukan sekedar ditunjukin terus jalan sendiri, bukan. Nah, ini yang disyukuri oleh orang yang masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia kembalikan ini kepada Allah, ini karunia Allah. Nah, ini untuk menjemput sebuah pemahaman yang nanti di ujung ayat ini. Ya, nanti kita akan lihat begitu Allah setelah orang surga mengucapkan puja-puji kepada Allah, dia katakan laqad ja'at Allah katakan, ini Allah sudah keterangannya, laqad ja'at rusulu rabbina bil haq, sesungguhnya telah datang para rasul kami, kata Allah, dengan membawa kebenaran, dan mereka termasuk orang-orang yang mengikuti, mengijabahi ini, ya, menerima dakwah para rasul itu. Maka buat mereka, kata Allah, wanudu antil kumul jannah uristumuha, inilah tempat tinggal surga yang diwarisi oleh yang kalian warisi, artinya kalian tinggal di dalamnya sekarang ini, ya, semuanya diwarisi oleh Allah untuk kalian, bima kuntum ta'malun, karena sebab apa yang kalian perbuat. Nah, ini hebat ini. Dari kitanya sebagai hamba menganggap surga ini adalah karunia Allah. Kita masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Karena apa namanya? Pemberian Allah, betul, karena sebab amal perbuatan kita kalau ditimbang dengan pemberian Allah itu gak akan sebanding. Itulah di situ kita memahami sebuah hadis yang mengatakan ya, atau hadis dari Tirmidzi kalau tidak salah, perawinya dari Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan lan yadkhulal jannata ahadukum, lan yadkhulal jannata ahadukum bi amalihi, tidaklah salah seorang di antara kalian akan masuk surga semata-mata hanya karena amal perbuatannya, ya. Lan yadkhulal jannata ahadukum bi amalihi, ya, illa, ada kalimatnya, illa an yataghammadahullahu birahmatihi, kecuali Allah mengkaruniakan, memberikan kepada hamba itu rahmatnya. Wa ma anta ya Rasulullah, tidakkah juga engkau wahai Nabi? Nabi menjawab, wa ma ana, aku juga tidak. Aku juga nggak bisa masuk surga semata-mata karena amal perbuatanku. Illa an yataghammadaniyallahu birahmatihi, kecuali Allah yang kasih aku rahmat, aku masuk ke dalam surga. Nah, disinilah bahasa seorang hamba, kita mengakui masuk surga adalah karena sebab karunia Allah, karena rahmat Allah, ridhonya. Tetapi oleh Allah disebutkan tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, kan gitu. Antil kumul jannata, ya, kalian dapat surga ini sesuatu yang memang pantas kalian warisi karena sebab kalian berbuat. Nah, maksudnya adalah di sisi Allah, untuk kita bisa menjemput rahmatnya harus berbuat. Gak bisa orang berpikir begini, oh kalau begitu masuk surga bukan semata-mata karena perbuatan, apain kita berbuat kalau gitu? Harapin aja rahmat Allah, berdoa aja dapat rahmat Allah. Ayat ini menjelaskan ini, tidak. Tetap amalmu menjadi sebab. Tetap amal menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Tanpa amal, siapapun tidak akan dapat rahmat dari Allah. Itu begitu. Baik, ini yang dulu kan pernah jadi diskusi panjang
Profesor Quraisy Shihab ya, eh, bicara hadis ini tentang Rasulullah sendiri mengatakan dirinya tidak masuk surga semata-mata karena amalnya. Sebetulnya penjelasannya ke sini kurang lebih. Memang betul Nabi tidak masuk surga semata-mata amalnya. Itu adalah karena sikap yang memahami bahwa karunia Allah jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah. Tapi Allah sendiri mengakui perbuatan kita ada nilainya. Justru Allah wariskan surga karena sebab perbuatan amal kita itu sendiri. Kalau nggak ada nilainya perbuatan manusia, ya orang akan berpikir, ngapain kalau kita berbuat capek-capek kan gitu. Nah, yang menarik di ayat ini, setelah itu, ayat yang selanjutnya 44, suatu dialog yang mengharukan sebetulnya. Ayat ini sekaligus memperjelas bahwa di akhirat nanti orang surga itu betul-betul enak. Orang-orang yang dalam surga itu betul-betul ada kebebasan. Di sini Allah katakan kepada mereka, orang-orang surga itu bisa bertanya, bisa berdialog kepada orang-orang yang masuk dalam neraka. Wanada ashabul wanada ya, ashabul jannati ashaban nar. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu bertanya kepada orang yang masuk neraka ini, Anqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami dapati apa yang selama ini dijanjikan oleh Allah kepada kami waktu kami baca Al-Quran dalam hidup kami di dunia, waktu diterangkan oleh Rasul kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan surga akan diperoleh oleh mereka yang beriman, yang beramal saleh. Kami dapati nyata janji Allah itu adalah benar, kata orang beriman. Sedangkan kalian, orang beriman bertanya yang masuk surga ini setelah settle ya, setelah settle ada dalam surga, bukan waktu proses timbang, bukan proses penghisaban, bukan proses dibangkitkan, bukan proses pembalasan, bukan. Sesudah settle masuk ke dalam surga. Jadi disitulah hebatnya orang-orang beriman. Allah kasih mereka kebebasan, bahkan ingin melihat penghuni neraka pun Allah kasih kesempatan. Jadi jangan ada pendapat bahwa kalau kita sudah di surga, Aden, surga yang bawah, kita nggak bisa ke surga Firdaus, surga yang tinggi. Itu keliru. Kalau ada pandangan seperti itu, kita walaupun dapat surga yang paling bawah, kemanapun kita bisa berangkat, bisa pergi atas izin Allah tentunya. Tapi tempat tinggal kita adalah surga Aden, surga yang di bawah. Surga yang di bawah itu pun kita sudah cukup disibukkan diri kita dengan sesuatu yang membuat kita tidak akan pernah mau berubah kemana-mana. Seperti dalam ayat Al-Quran disebutkan orang kalau udah masuk surga, la yabghuna anha hiwala. Di surat Al-Kahfi, ujung surat Al-Kahfi. Orang kalau sudah masuk surga, gak ada rasa bosannya, gak ada rasa pengen berubah. Kayak kita kalau di dunia, pasti ada bosannya. Biar rumah kita istimewa, rumah kita kaya, miliaran harganya, pasti pengen rumah yang lebih lagi. Pasti pengen istana lagi. Pengen istana yang kedua, dan seterusnya. Kita punya mobil yang mewah sekalipun, pengen mobil yang lebih mewah lagi, dan seterusnya. Itu ada kebosanan, ingin segera berubah, pindah kepada nikmat yang baru. Itu manusia di dunia. Tapi kalau di akhirat, itu nggak ada. Allah takdirkan kita puas semuanya atas karunia Allah. Tetapi begitu kita ingin sesuatu, main ke surga Firdaus misalnya, walaupun bukan tempat tinggal kita bisa dapati juga. Sebagaimana kita ingin nengok kayak apa sih orang neraka itu, dia ingin tahu aja, tapi tidak akan membuat dia bersedih dan menderita. Karena di akhirat nanti orang-orang beriman artinya hatinya sudah Allah kasih murtahin. Mereka semua orang-orang yang nyaman, lapang, gak ada lagi rasa sedih, rasa duka. Walaupun dilihat penghuni neraka. Beda dengan kita di sini, kalau kita tinggal di tempat yang mewah, di tempat yang cukup, begitu katakanlah, kita lihat saudara kita kalau kita datang ke tempat fakir miskin, ke panti jompo, ke tempat-tempat kumuh, ada rasa sedih kita, ada rasa duka kita. Di situ tidak, sekedar dialog saja. Makanya ini yang terjadi, orang surga bertanya bahwa kami mendapati apa yang Allah janjikan adalah janji yang benar. Lalu kalian, wahai penduduk neraka, apakah sama bahwa kalian juga dapati apa yang Allah janjikan, yaitu janji yang buruk tentunya. Ternyata mereka mengatakan, na'am, ya kami dapati janji Allah itu adalah juga benar. Disitulah baru orang-orang kafir
menyesali diri mereka, orang-orang mujrimin, orang-orang zalim. Nah, saat itu Allah katakan fa'adzana mu'adzinum bainahum alaknatullahi 'alal zalimin. Maka ada seorang penyeru, yaitu malaikat yang menjadi juru bicara Allah di hari kiamat antara penghuni surga dan neraka saat itu, katakanlah seperti itu. Orang itu atau malaikat itu memastikan bahwa orang zalim itu yang sudah di neraka sudah nggak bisa apa-apa lagi. Mereka sudah di neraka, ya sudah nggak bisa apa-apa, dan bagi mereka laknat Allah. Perhatikan kalimatnya, laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah kepada orang yang zalim. Makna zalim di sini supaya kita paham, ya, itu adalah eh, orang-orang yang masuk karena sebab perbuatannya. Gitu. Kalau tadi orang beriman masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, ya, perhatikan baik-baik, ya. Kalau orang-orang beriman dan beramal soleh masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, meskipun rahmat Allah itu, ya, tidak bisa kita peroleh tanpa amal, karena Allah sendiri mengakui amal kita itu ada nilainya. Tetapi ketika seseorang masuk ke dalam neraka semata-mata karena perbuatannya, semata-mata karena Allah hendak menegakkan keadilan. Itu sebetulnya. Kenapa disebut zalimin? Karena Allah akan menegakkan keadilan kepada orang kafir. Kalau orang kafir itu akhirnya masuk surga juga, kita akan protes, Allah tidak adil. Kalau sama-sama juga masuk surga, ngapain kita ibadah? Ngapain kita sholat? Ngapain kita berjihad? Ngapain kita sholat 5 waktu? Kalau sama juga sama orang Nasrani yang ibadahnya seminggu sekali, sama juga sama orang Hindu, orang Buddha yang hanya beribadah situasional, lagi enak ibadah, lagi nggak enak ibadah, lagi bencana alam ibadah, lagi nggak ada bencana tenang-tenang aja misalnya. Karena Tuhannya ada Tuhan kaitan dengan situasional misalnya. Nah, Allah katakan kalimatnya laknatullah 'alal zalimin. Laknat Allah kepada orang yang zalim itu maksudnya orang-orang yang masuk neraka semata-mata perbuatannya. Karena dalam sebuah ayat kan dikatakan, ini berulang saya sampaikan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik, selalu Allah lipat gandakan perbuatan baiknya sampai 10 kali lipat. Bahkan di ayat yang lain, ila sab'i mi'ati da'fah, sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau dalam ibadah di bulan Ramadan, sampai tidak ada lipat yang terbatas. Ya, balasan lipat ganda yang tidak terbatas. Nah, kalau orang-orang kafir, waman ja'a, atau orang-orang yang berdosa, kalau berbuat kesalahan itu, kata Allah, waman ja'a bisayyi'ati fala yujza waman ja'a bisayyi'ati fala yujza ila Allahumma sholli ala Muhammad, bunyinya biar lebih jelas, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Orang ini nggak akan dibalas oleh Allah kecuali setimpal dengan perbuatan. Jadi kalau balasan Allah kepada orang kafir, kepada orang zalim, kepada orang mujrimin, orang jahat, itu setimpal dengan perbuatannya. Disitulah keadilan Allah. Tapi kalau perbuatan Allah, balasan Allah kepada orang beriman, itu balasan yang jauh lebih baik. Makanya jangan pernah berdoa dengan doa, semoga saudara kita yang wafat ini, alhamdulillah wafatnya husnul khatimah, ya, semoga dapat balasan yang setimpal. Nah, itu nggak begitu doanya. Karena balasan setimpal hanya untuk orang kafir, hanya untuk orang zalim. Tapi kalau untuk orang beriman, balasan Allah jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Itulah makanya ada ayat yang lain yang mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Jadi dia masuk neraka bukan karena Allah zalim kepada dia, karena Allah murka kepada dia, tidak. Karena perbuatannya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Itu tolong dipahami dengan baik. Lalu di ayat 45, nah ini biasa selalu Al-Quran ingin memperjelas apa yang dimaksud. Orang zalim yang utama, sifat-sifatnya apa? Ini dijelaskan oleh Allah. Orang-orang yang bisa masuk neraka, sifat utamanya apa?
Bukan sekedar mereka karena tidak sholat, bukan sekedar karena mereka tidak beribadah, bukan sekedar karena mereka tidak mau ngaji, bukan sekedar karena mereka tidak mau mengamalkan amal soleh. Tidak. Ada yang lebih hebat atau yang lebih dahsyat yang membuat mereka pantas dapat azab Allah. Apa itu? Ini diterangkan di sini. Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang ini senang ya dalam kehidupannya itu menghalang-halangi orang lain untuk taat. Ini yang Allah murka. Sudah dia nggak sholat, dia nggak mau ngajak-ajak saudaranya, teman-temannya, kawan-kawannya juga nggak sholat kayak dirinya. Ini yang utama. Kalau dia nggak sholat untuk dirinya, ya mungkin dia akan dapat balasan karena nggak sholat saja. Tapi kalau dia juga ngajak teman-temannya, kan suka ada yang begitu kan. Udahlah, ngapain sih sholat, juga nggak kayak juga, nggak berubah juga nasib kita, nggak ini juga, nggak itu juga. Suka, apalagi di kalangan anak-anak muda. Itu suka digoda, akhirnya jadi nggak mau sholat. Karena pengaruh orang-orang yang seperti ini. Ya suduna an sabilillah. Ya. Bahkan dalam konteks yang lebih besar, pengertian ayat ini adalah orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu Sofyan sebelum dia menjadi orang beriman. Orang itu mau taat, ditutup kemungkinannya untuk bisa taat. Apa yang bisa membuat dia taat? Karena dia bisa makan. Bikin dia tidak makan. Apa yang bisa membuat dia taat? Karena dia sejahtera. Karena dia punya ekonomi. Ekonominya dikucilkan. Ekonominya dihalangi. Pokoknya orang-orang yang zalim itu luar biasa perbuatannya. Apa yang membuat umat Islam ini jadi masih punya perlawanan kepada kezaliman misalnya, kepada kemungkaran? Oh, karena umat Islam masih punya ini, punya itu. Nah, itu oleh mereka dicoba untuk apa namanya? Dikebiri atau dilemahkan, ya. Nah, kalau misalnya apa yang buat umat Islam ini kuat misalnya? Persatuannya, persaudaraannya misalnya. Maka persatuan umat Islam itu kalau bisa dipecah, ada diterapkan teori apa namanya, kalau bahasa sananya itu teori reward punishment atau hukum apa ya, belah bambu, ada yang diangkat, ada yang dijatuhkan, ya, ada istilahnya ya artinya ada yang diinjak, ada yang dipuji, ada yang diangkat, ada yang dikasih fasilitas supaya umat ini tidak bersatu. Karena situ kekuatan. Nah, orang-orang kafir, orang-orang zalim ini selalu menghendaki perbuatan semacam itu. Kemudian yang kedua adalah kata Allah, wa yabghunaha iwaja. Orang ini senang kehidupan ini tetap gak di atas petunjuk. Ibarat gambaran sederhananya, mereka ingin jalan jalan kehidupan umat manusia ini gelap terus gitu. Karena kalau ada terang, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang korupsi, orang yang berbuat tidak apa namanya, atau yang berbuat semena-mena, itu kelihatan, akan nampak, akan mudah ketahuan. Jadi dia pengennya tetap ini sempit, ini gelap, ini dibiarkan abu-abu, dibiarkan apa namanya, tidak tidak sesuai aturan. Itu maunya mereka. Itu yang disebut wayabghuna iwaja wahum bil akhirati kafirun. Nah, ini orang-orang zalim potensial timbulnya dari orang-orang yang kafir, terutama kafir tidak percaya kepada hari kiamat. Nah, ini jadi orang-orang jahat tadi, al-mujrimin, itu umumnya timbul dari kalangan orang-orang yang zalim, dari kezaliman yang sederhana, dari mulai tidak ingin menjalankan ketaatan atau berbuat semena-mena, tidak menegakkan keadilan dalam kehidupan ketika punya amanah sedikit, amanah harta kah, amanah kekuasaan kah, amanah kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, orang-orang berbuat zalim ini itu muncul dari kalangan orang-orang yang kafir biasanya, ya. Itu gitu. Bukan berarti orang-orang yang beriman tidak ada yang berbuat zalim, bukan. Tapi ayat ini menegaskan sifat-sifat orang yang zalim itu diantaranya terutama karena sebab mereka nggak percaya hari kiamat. Justru karena nggak percaya hari kiamat kan, jadi mereka nggak percaya ada pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Baik. Nah, ayat 46 ini yang jadi intinya surat Al-A'raf ini sebetulnya. Di ayat 46 ini Allah katakan wa bainahuma hijab.
di antara penduduk neraka dan surga yang tadi sudah diterangkan. Penduduk neraka apa, bagaimana keadaannya, surga bagaimana keadaannya, ya. Di neraka ada kebencian, ada kedengkian, ada dendam. Di surga nggak ada kebencian, nggak ada dengki, nggak ada dendam, ya. Dapat kenikmatan, dan kedua-duanya sudah mengetahui janji Allah adalah benar, terlaksana. Jadi bukan hal yang utopi, bukan hal yang angan-angan, yang dianggap dulu kayak angan-angan, ya, karena kita dianggap belum ada yang sampai ke akhirat gitu ya. Nah, diterangkan oleh Allah di antara itu ada hijab. Nah, di hijab itu ada alal a'raf, ada orang yang di a'raf. Jadi ada manusia-manusia yang diri di atas itu, a'raf itu. Rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Ada orang-orang yang dikenali ciri-cirinya. Jadi orang itu mengenali ciri-cirinya. Jadi orang beriman itu ada ciri-cirinya. Wujuhu yauma idzin basirah. Wajah orang beriman itu cerah, putih, bercahaya. Sementara orang-orang kafir wujuhun tadi wujuh yauma idzin basirah, wujuh yauma idzin basirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, atau uh, kalau di surah Abasa itu bunyinya 'alaiha ghabarah, orang-orang kafir ada wajah-wajah yang tertutup debu hitam, ya. Tarhaqu qatara, itu ketutup sama debu-debu perbuatan jahatnya maksudnya. Jadi kelihatan orang-orang kafir, orang-orang zalim di akhirat nanti hitam, jelek, ya, nampak lusuh, nampak tidak cerah. Orang beriman nampak putih, nampak bercahaya, nampak cerah wajahnya. Itu dikenali oleh orang-orang penduduk A'raf. Ya. Lalu kemudian wanadu ashabal jannah, penduduk surga yang dikenali oleh orang-orang A'raf tadi, ya, itu mengatakan kepada penduduk surga, salamun alaikum. Salam sejahtera buat kamu, enak ya kamu udah masuk surga, hidup nyaman, hidup tenang, hidup bahagia. Ya. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sayangnya penduduk neraka, penduduk Al-Araf ini mau masuk surga tapi belum bisa, Allah belum kasih izin. Nah, di sini para mufasir mengatakan ashabul Araf itu adalah mereka-mereka yang disebutkan ashabul Araf fahum qaumun mu'minun. Ashabul Araf itu juga sebetulnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Walakinnahum muqassiruna fil a'mali salihah. Tapi orang ini kurang perbuatan amal solehnya waktu di dunia, sehingga belum bisa mencapai derajat timbangan orang-orang yang masuk surga. Qad istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum. Perbuatan baiknya dengan perbuatan jahatnya itu agak sama, berimbang gitu. Falam yakunu minasabiqin lidukhulil jannah. Jadi orang ini nggak bisa kayak teman-temannya tadi langsung bisa masuk ke dalam surga setelah itu. Setelah ditimbang berat timbangan amal kebaikannya, masuk surga. Sedangkan mereka tidak. Wala minal mustahiqina lidukhuli jahannam. Tapi mereka juga tidak berhak masuk neraka. Jadi ibaratnya gini, kalau timbangan itu ke bawah kebaikannya ini berat, langsung surga. Kalau timbangannya berat yang buruk, langsung neraka. Orang ini nggak masuk surga, belum bisa. Sedangkan berat perbuatan jahat juga enggak. Jadi juga pasti nggak masuk neraka. Jadi pasti nggak masuk neraka, tapi belum pasti untuk masuk ke dalam surga. Fayuh basuna hunaka ala sur, seolah-olah mereka dibatasi, ada tembok gitu, ada dinding, ya. Al mutal ala ahlil jannah wa ahlin nar, yang terpasang panjang antara penduduk neraka dan surga. Jadi penduduk surga di sebelah sini, neraka sebelah sini, ini kayak tembok Cina gitu, panjang betul, membuat mereka nggak bisa masuk ke surga, tapi juga nggak bisa jatuh ke neraka. Kemudian dikatakan hatta yaqdiyallahu, ya, fihim biqadaihil adil, sampai nantinya datang keputusan Allah yang adil, memperhitungkan perbuatan mereka di dunia semuanya itu
Dilihat latar belakangnya. Dilihat apa semuanya yang memotivasi mereka melakukan itu semua. Sampai kepada urusan syafaat. Fa idza nadharu ila ahlil jannah, orang-orang ashabul araf ini kalau nengok melihat kepada penduduk surga, farihu wastabsyiru fasallamu, ya senang hatinya, gembira, ucapin salam kepada penduduk surga, bisa ngomong, udah kepengen masuk surga, ya. Sebaliknya wa idza nadharu ila ahlin nar faza'u wa tarabu wa da'u rabbahum alla yaj'alahu minhum. Ketika mereka melihat penduduk neraka, mereka kaget, ketakutan, gemeteran, ya, mohon kepada Allah agar jangan memasukkan mereka ke situ, karena dia lihat orang-orang neraka tersiksa, ya, saat itu. Wala yudkhiluhum fi adadihim, jangan Allah masukkan dia bahagia dari orang yang masuk ke dalam neraka itu, ya. Wa fi qaulihi, nah inilah itu yang disebut di ayat yang ke-47, wa idza surrifat absaruhum tilqa ashabin nar, ketika mereka dikasih oleh Allah nengok melihat keadaan penduduk neraka, ya, itu wa idza surrifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, ya Allah jangan masukkan kami ke dalam orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang ternyata dulu memerangi. Masa aku sama dengan Abu Jahal, masa aku sama dengan Firaun, masa aku sama dengan apa namanya Abu apa namanya Abu Lahab misalnya, kayak begitu. Dia minta kepada Allah jangan, karena di dunia saya udah beda sama dia sebetulnya. Saya nggak, bukan lagi kelompok mereka. Tapi kok saya belum bisa masuk surga? Pokoknya jangan ke situ ya Allah. Itulah permintaan ashabu al-a'raf. Jadi inilah penyebutan nama ashabul a'raf sebetulnya karena ada konteksnya orang yang belum bisa masuk ke dalam surga, tapi dia juga dipastikan oleh Allah tidak akan masuk ke dalam siksa api neraka. Itu disebabkan karena mereka ada iman, tetapi amal perbuatan mereka masih dirasa belum cukup atau masih kurang untuk dapat predikat masuk ke dalam surga. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit dengan iringan doa untuk kita semua. Semoga Allah menguatkan kita semua dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan sosial, kehidupan yang semacam ini yang semakin memprihatinkan buat kita, khususnya kalau melihat dengan kacamata iman, dengan kacamata petunjuk Al-Quran. Bermohonlah selalu kita kepada Allah, jaga hubungan diri kita dengan Allah yang sedekat-dekatnya, sebaik-baiknya, agar Allah tetap memberikan pertolongan buat kita. Dan yang jelas tolong digarisbawahi, Allah tidak meminta kita dalam perjuangan di zaman kapanpun kita hidup untuk mendapatkan kemenangan, karena karunia kemenangan adalah cuma hal lain dalam perjuangan, bukan hal yang menjadi tujuan utama dalam perjuangan. Dalam perjuangan yang utamanya adalah agar Allah membuat kita masuk ke dalam surga, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu tujuan utamanya. Ukhra tuhibbunaha, hal yang lain yang kita dambakan adalah nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansurna wa ansur alaina, Allahumma ansurna ala qaumil kafirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.